Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Wilman San Marino SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis rekomendasi saham pada sektor industri barang konsumsi farmasi periode 2024. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Lesta Suci Temaesa dengan NPM 223404139139 dan teman-teman saya. Saya Gina Pujama NPM 223404125. Saya Anissa Nur Ajija, NPM 223404049. Saya Muhammad Aika dengan NPM 223404110. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke penyampaian materi. Kepada teman-teman saya, dipersilakan menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan industri barang konsumsi farmasi. Di era globalisasi saat ini, perkembangan pasar modal semakin meningkat di Indonesia, terutama yang paling mendukung perekonomian Indonesia adalah industri barang konsumsi. Industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat dibutuhkan, dikarenakan semua produk barang konsumsi selalu diminati oleh masyarakat. Apalagi saat ini Indonesia menjadi negara yang sangat besar dengan memiliki penduduk yang cukup banyak. Tentu saja, masyarakat perlu mengkonsumsi produk-produk kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan obat-obatan lainnya. Perusahaan farmasi adalah entitas bisnis yang bergerak dalam penelitian, pembangunan, produksi, dan distribusi obat-obatan untuk tujuan pengobatan atau pencegahan penyakit. Perusahaan ini mencakup berbagai jenis produk seperti obat genetik, obat bermerek, vaksin, serta produk berbasis bahan alami. Selain fokus pada aspek ilmiah dan medis, perusahaan farmasi juga menghadapi regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas produk mereka yang dihasilkan. Perusahaan farmasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperpanjang harapan hidup. Selanjutnya, analisis makroekonomi. Pada triwulan 3 tahun 2024, pertumbuhan ekonomi global relatif membaik, meski diliputi ketidakpastian global yang masih cukup tinggi. Meski demikian, ekonomi domestik masih tumbuh kuat, utamanya didorong konsumsi domestik, investasi, dan pengeluaran pemerintah di tengah kinerja ekspor yang terkontraksi sejalan dengan perlambatan perdagangan internasional dan normalisasi harga komoditas. Overview dan analisis perekonomian global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik PBS, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2024 mencapai 2,48 miliar US dollar, melanjutkan capaian surplus pada September 2024 sebesar 3,23 miliar dolar US dollar. Bank Indonesia memandang surplus neraca perdagangan ini positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Secara spesial, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan 3 2024 mencatat pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh wilayah. Meski ada perlambatan di beberapa wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Maluku, wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusra menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan wilayah lainnya. Selanjutnya, pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan lapangan usaha. Perekonomian Indonesia berdasarkan Besaran Produk Domestik Bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 3 2024 mencapai
5.683.9 triliun atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3,2796 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 3 2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,50%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 6,06%. Dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,44%. Ekonomi Indonesia triwulan 3 2024 terhadap triwulan 3 2023 tumbuh sebesar 4,95%. Dari sisi pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 11,69%. Sampai dengan triwulan 3 2024, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,29%. Sementara dari sisi pengeluaran, Indonesia pada triwulan 3 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencatat pertumbuhan yang stabil. Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar dengan penyeranan sebesar 56,84% dari PDB nasional dan mencatat pertumbuhan sebesar 4,92%. Selanjutnya, inflasi year on year. Pada September 2024 terjadi inflasi year on year sebesar 1,84% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,94. Inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang menunjukkan naiknya sebagian besar indeks pengeluaran. Tingkat definisi month-on-month sebesar 2024 sebesar 0,12% dan tingkat inflasi year on year sebesar 74%. Tingkat inflasi komponen di September sebesar 2,09%. Inflasi M2M sebesar 16%. Inflasi Y sebesar 1,69%. Tingkat bunga pada 17 sampai 18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 BPS menjadi 600%, suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 5,25%, yang suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,75%. Keputusan ini sangat konsisten terhadap perudahnya perkiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5 kurang lebih 1%, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi ke depan. Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan sesuai dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah, nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat, serta pertumbuhan ekonomi yang perlu terus didorong agar lebih tinggi. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada kurs rupiah, bisa dilihat ya. Gini, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, anggaran defisit. Ekonomi Indonesia triwulan 3 2024 tumbuh moderat mencapai 4,95%. Didukung konsumsi rumah tangga yang tumbuh dominan 4,91%. Dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur yang tumbuh 4,72%. Dari sisi
produksi. Inflasi domestik terjaga karena harga pangan yang semakin terkendali. Inflasi Oktober 1,71%. YoY 0,08%, 0,8%. PMI Manufaktur Indonesia bulan Oktober masih di zona kontraksi dibandingkan bulan lalu, sehingga 31 Oktober 2024 peran APBN terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tetap positif sebesar 4,95%, didukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kinerja APBN terjaga on track dengan defisit masih terkendali, belanja meningkat dan pendapatan yang membaik. Dampak dari dinamika geopolitik global, pelemahan perekonomian global, dan arah kebijakan US pasca pemilu diantisipasi dan dimitigasi. APBN terus dioptimalkan peranannya sebagai shock absorber dalam menjaga perekonomian kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, investasi swasta. Investasi pemerintah yang terekam dalam PMTB terdiri atas belanja modal pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Investasi di kuartal 3 2024 lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Hal ini juga menjadi salah satu hal yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2024 tetap tumbuh. Sebelum kinerja perekonomian RI pada kuartal 3 2024, realisasi investasi mengenai penguatan pada periode ini melansir data Kementerian Investasi atau BKPM, realisasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing atau PMA tumbuh 15,24%. Selain itu, belanja modal pemerintah dalam APBN 2024 tumbuh 49,51%, mengalami penguatan dibandingkan periode sebelumnya sebesar 32,73%. Sedangkan barang modal yang menjadi PMTB dilaporkan Amalia tumbuh 8,79%. Selanjutnya, neraca perdagangan dan pembayaran. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, surplus neraca perdagangan Indonesia pada bulan Oktober 2024 mencapai 2,48 miliar US dollar, melanjutkan capaian surplus pada September 2024 sebesar 3,23 miliar US dollar. Bank Indonesia mendukung surplus neraca perdagangan ini positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Lebih lanjut ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna meningkatkan ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya, analisa industri farmasi dan perusahaan. Analisa kinerja industri farmasi. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mengungkap kinerja pertumbuhan sektor industri farmasi sebesar 32,35%. Pada kuartal 1 2024, hal ini belum berjalan dengan optimalisasi industri bahan baku obat lokal. Dari segi investasi dan serapan tenaga kerja, industri farmasi juga meningkat pada tahun 2023 sampai 2022 sampai 2023. Pada 2022, investasi tumbuh menjadi 5,39 triliun dan kembali meningkat menjadi 6,40 triliun pada 2023. Jumlah tenaga kerja farmasi tercatat sebanyak 59.698 pada 2023 atau naik dari sebelumnya 57.861 kerja. Dalam catatan Kemenperin, saat ini jumlah industri bahan baku yang memproduksi bahan baku obat sebanyak 20 perusahaan, terjadi dari 15% biosimilar, 6% vaksin, dan 83 kimia. Sementara itu, untuk produksi obat telah diproduksi oleh 212 industri yang mencakup 2% biosimilar, 2% vaksin, dan 96% kimia. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan,
harga bahan baku obat produksi dalam negeri lebih tinggi dari impor. Alhasil harga produk menjadi lebih mahal, terutama produk yang mengandung komponen bahan baku lebih dari 50%. Untuk mengoptimalkan industri bahan baku lokal yang terjadi saat ini, Kemenperin tengah meninjau ulang aturan threshold atau standar tingkat komponen dalam negeri. Produk obat menjadi produk obat menjadi di kisaran 50% dan dari sebelumnya 25%. Hal ini untuk mendukung penyerapan produk obat lokal dengan TKD 50% melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah. Selanjutnya, profil perusahaan PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma Tbk didirikan pertanggal 10 September 1966 dengan jumlah karyawan 13.130 1.311.000 karyawan dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1966. Kantor pusat Kalbe Farma Tbk berdomisili di Gedung Kalbe di Jalan Letnan Jenderal Surapto, Kaf 4, Cempaka Putih, Jakarta, nomor 100 10.050 105010510 Indonesia, sedangkan fasilitas pabriknya berlokasi di kawasan industri Delta Silkon, Jalan Muhammad Tamrin, Blok A31, Lipo, Cikarang, Bekasi Barat. Yang kedua, PT Industri Jambu dan Farmasi sudah muncul, Tbk, didirikan pada tanggal 18 Maret 1975 dengan jumlah karyawan sekitar 4.500 karyawan. Kantor pusat Industri Jamu Farmasi sudah muncul, beralamat di Gedung Menara Suara Merdeka, Jalan Pandara No 30, Semarang, Jawa Tengah, 50.134 Indonesia, dan pabrik berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, KM 28, Kecamatan Bergas, Kelepu, Semarang. Yang ketiga, PT Kimia Farma didirikan tanggal 16 Agustus 1997 dengan jumlah karyawan 11.191 dan 11.461 karyawan. Kantor pusat Kimia Farma beralamat di Jalan Veteran 09, Jakarta, 10.110 Indonesia, dengan unit produksi berlokasi di Jakarta, Bandung, Semarang, Watudakon, dan Denpasar. Yang keempat, PT Soha Global Health Tbk. Soha Global Health Tbk didirikan dengan nama PT Perseroan Dagang dan Industri Farmasi Parit Padang atau disingkat PT Parit Padang pada tanggal 27 Agustus 1956 dengan jumlah karyawan 1.001 sampai 1.500 karyawan dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1956. Kantor pusat Soha Global Health Tbk berlokasi di Jalan Rawasumur 2, Kabupaten BB No 3, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, 13.990 Indonesia. Farmasi di Indonesia diawali dengan berdirinya pabrik farmasi pertama di Hindia Timur pada tahun 1817 silam, bernama NP Semilasian, dan dalam kurun waktu 50 tahun Indonesia kemudian meluncurkan industri farmasi modern pertama, yaitu pabrik Kina di Bandung pada tahun 1896, walaupun usianya lebih dari 1 abad. Profesi farmasi masih dibilang relatif lebih lambat dibandingkan negara lainnya. Perkembangan industri farmasi mulai mencuat pada masa kemerdekaan. Tenaga apoteker pada masa penjajahan umumnya berasal dari Denmark, Australia, Jerman, dan Belanda. Dalam perkembangannya, industri farmasi di Indonesia mengalami beberapa periode hingga saat ini. Satu, ada periode masa penjajahan, lalu ada periode eh, se- be- lalu di sini ada analisis kerja fundamental perusahaan.
Analisis fundamental adalah metode pengukuran yang bisa dipakai investor untuk mengetahui nilai performa sebuah saham dari segi keuangan, kondisi ekonomi, manajemen efektivitas perusahaan, dan persaingan bisnis di industri perusahaan tersebut bergerak. Analisis fundamental merupakan faktor yang erat dikaitannya dengan kondisi perusahaan, yaitu kondisi manajemen organisasi sumber daya manusia dan kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan. Analisis ini merupakan langkah awal yang penting sebelum melakukan investasi karena pergerakan arah ekonomi mempengaruhi pergerakan pasar modal yang berguna bagi pengembangan keputusan para investor. Para investor menjadikan kondisi ekonomi yang stabil sebagai kabar baik sehingga berpengaruh secara positif terhadap pasar modal. Next. Di sini ada laporan keuangan. Bisa dilihat ya, Kurt FPE rasionya di industri itu 8,96, lalu sektornya 19,39, KLBF-nya 20,99, dan SIDO-X-nya 16,63, KEF-nya 5,94. Di sini ada Soho yaitu 19,24. Lalu bisa dilihat dari profitability-nya. Gross profit margin-nya di industri itu kisaran 31,73%, lalu dari sektornya 31,61%, KLBF-nya 38,59%, SIDO-nya 2,57%, dan KEF-nya 29,20%, Soho-nya 14,98%, dan seterusnya. Next. Lalu manajemen effectiveness, ada return of asset, return on equity, return of capital employed, dan return of invested capital. Lalu ada days sales outstanding, assets turnover, days inventory, days payables outstanding, dan receivables turnover. Keuntungannya itu pada 8,44% itu pada return of asset, lalu 17,07% itu pada return of equity, dan seterusnya. Lalu ada solvency, bisa dilihat ya di sini laporannya. Lalu ada dividen, dividennya terbagi dari 5 bagian dan mencapai Soho pada titik akhir itu 4,59% pada dividen yield. Next. Ada freeze performance. Di sini ada 1 month freeze return atau 1 bulan ya. Ada 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun, 3 tahun,
dan seterusnya. Itu pada industri sohonya satu mol literatur itu 0,73%, 3 mol literatur itu 4,55%, 6 tahun French Racun itu 6 bulan, 6 bulan French Racun itu 38%, 0,00%. Dari 1 tahun sohonya pada 15,97% dan seterusnya. Lalu ada balance set, ada book value, current book value per share, dan ini banyak lagi. Itu pada Soho 2,593B itu pada book value. Lalu pada consensus book value per share ada 204,30, ada 34. Lalu ada income statement. Income statement itu terbagi dari 6 bagian dan berkisar pada Soho 34,89%, min 90,5%, 9,660, lalu ada 25,13%, 443B, 543B, dan di industri. Dan ada cash flow statement, itu terbagi dari 5 bagian pada keuntungan 316B, 40B, 446B, 52B, 264B. Perbedaan signifikan Parma Tbk mencatatkan ROE sebesar 12,88%, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang positif dari setiap rupiah ekuitas yang dimiliki, meskipun angka ini masih bisa ditingkatkan dibandingkan dengan perusahaan lain di sektor yang sama. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk unggul dengan ROE yang sangat tinggi, yakni 31,39%, menandakan bahwa perusahaan ini sangat efisien dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki, menjadikan pilihan yang sangat menarik dalam hal profitabilitas. Sementara itu, PT Kimia Farma Tbk mengalami ROE negatif sebesar 30,30%, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian dan tidak mampu mengelola ekuitasnya dengan baik, sehingga sebaiknya dihindari. Lalu PT Soho Global Health Tbk mencatatkan ROE sebesar 17,08%, menunjukkan kinerja yang positif dan lebih baik dari Kalbe Pharma, meskipun masih berada di bawah Sido Muncul. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis, ROE PT jauh lebih tinggi, sedangkan PT Kimia Farma Tbk sebaiknya dihindari karena ROE negatif yang mencerminkan kerugian besar. Berdasarkan perhitungan rasio return of asset atau ROA, kita dapat melihat sejauh mana perusahaan-perusahaan ini dapat menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. PT Kalbe Pharma Tbk memiliki ROA sebesar 10,71%, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan laba yang baik
dari aset yang dimiliki, meskipun apa perusahaan lain yang lebih efisien dari hal ini. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk unggul dalam ROA sebesar 28,96%, yang menandakan bahwa perusahaan ini sangat efisien dan mengelola aset dengan menghasilkan keuntungan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya, sehingga menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam hal pengelolaan aset. PT Kimia Farma Tbk mencatatkan ROA sebesar min 10,30% yang mencerminkan kerugian dan ketidakmampuan perusahaan untuk memanfaatkan asetnya secara efektif, menjadikan saham yang kurang menarik. PT Soho Global Health Tbk dengan ROA 8,45% menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun tidak sebaik Kalbe Farma dan Sido Muncul. Dengan rasio earning per share atau EPS yang menunjukkan laba bersih yang dihasilkan dari saham, dapat kita dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai kinerja keuangan perusahaan. PT Kalbe Farma Tbk mencatatkan EPS sebesar 65,70 yang menunjukkan bahwa perusahaan ini menghasilkan laba yang cukup tinggi per lembar saham, mencerminkan profitabilitas yang solid dan kinerja yang baik. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memiliki EPS sebesar 38,07, meskipun lebih rendah dibandingkan Kalbe Farma. Angka ini tetap menunjukkan kinerja laba yang positif dan solid. PT Kimia Farma Tbk mencatatkan EPS minus dari 310,60 yang sangat buruk dan negatif, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian yang signifikan sehingga sahamnya tidak menarik untuk dipilih. Dan PT Soho Global Health Tbk dengan EPS sebesar 34,91 juga mencatatkan laba positif meskipun lebih rendah dibandingkan dengan Kalbe Farma dan Sido Muncul, namun tetap menunjukkan kinerja yang sehat. Next. Lalu ada price to earning atau PE. Berdasarkan perhitungan rasio price to earning atau PERS yang mengukur valuasi saham dengan membandingkan harga pasar saham terhadap laba bersih per saham, kita dapat melihat perbandingan valuasi antara perusahaan-perusahaan yang dianalisis. PT Kalbe Farma Tbk memiliki PER sebesar 21,61 yang menunjukkan bahwa saham perusahaan ini diperdagangkan dengan valuasi relatif tinggi, mencerminkan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan laba yang stabil, meskipun ini juga bisa menunjukkan bahwa sahamnya sudah cukup mahal. PT Industri Jamu pada Farmasi Sido Muncul Tbk memiliki PER sebesar 15,10 yang lebih rendah dibandingkan Kalbe Farma, menunjukkan bahwa sahamnya diperdagangkan dengan valuasi yang lebih wajar dan lebih murah, meskipun tidak serendah beberapa perusahaan lain di industri yang sama. PT Kimia Farma Tbk mencatat per min 1,93 yang negatif, menandakan kerugian yang dialami oleh perusahaan ini, sehingga sahamnya tidak layak untuk dinilai menggunakan karena perusahaan tidak menghasilkan laba. PT Soho Global Health Tbk dengan PER 19,77 memiliki valuasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kalbe Farma, namun tetap menunjukkan valuasi yang sangat wajar di pasar, menunjukkan bahwa sahamnya diperdagangkan dengan harga yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Berdasarkan analisis fundamental yang dilakukan melalui rasio ROE, ROA, EPS, dan PER, dapat disimpulkan yaitu PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF menunjukkan kinerja yang sangat stabil dan kuat dengan ROE sebesar 12,88%,
dan ROA sebesar 10,71%. Perusahaan ini mampu mengelola modal dan asetnya secara efektif. Selain itu, EPS KLBF adalah yang tertinggi di antara saham yang lainnya, yaitu 60,70, yang menunjukkan laba per saham yang besar, yang mencerminkan kinerja keuangan yang kuat meskipun valuasi sedikit mahal, dan sebesar 21,61. Saham KLBF cocok bagi investor yang mengutamakan stabilitas perusahaan jangka panjang dan prospek yang berkelanjutan di sektor kesehatan. Dua, ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau SIDO. Perusahaan ini memiliki kinerja keuangan yang paling unggul di antara tiga saham yang lainnya, dengan ROE sebesar 31,39% dan ROA sebesar 28,96%. SIDO yang aset dimiliki. SIDO menunjukkan kemampuan luar biasa dalam penghasilan laba atas ekuitas aset yang dimiliki. Evaluasi sahamnya juga cukup menarik, dibuktikan dengan PER sebesar 15,10 yang menunjukkan valuasi wajar dibandingkan laba bersih yang dihasilkan saham. SIDO sangat direkomendasikan bagi investor yang mencari perusahaan dengan kinerja tinggi, profitabilitas yang tinggi, dan evaluasi yang rasional. Ketiga, ada PT Kimia Farma Tbk atau KAFF. Kimia kinerja ini sangat buruk dibandingkan dengan perusahaan lainnya, dengan ROE sebesar min 30,30%, ROA sebesar min 10,30%, dan EPS negatif sebesar min 310,60. Angka-angka ini mencerminkan kerugian yang signifikan dan ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola ekuitas dan asetnya secara efektif. Selain itu, valuasi pasar yang sangat fair negatif menunjukkan kondisi yang kurang layak bagi investasi, hingga saham ini tidak direkomendasikan bagi investor. Semua perusahaan meningkatkan kinerja secara signifikan. Keempat, ada PT Soho Global Health Tbk atau Soho. Soho mencatatkan efisiensi operasional yang cukup baik dengan ROE sebesar 17,08% dan ROA sebesar 8,45%, menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi, bahkan menunjukkan jika itu bisa dicapai meskipun belum seefisien SIDO. Valuasi saham Soho juga masih moderat, terbukti PER sebesar 19,77. Saham ini bisa menjadi pilihan alternatif bagi investor yang ingin diversifikasi portofolionya di industri farmasi, meskipun kinerjanya masih kalah di bawah dibandingkan SIDO dan KLBF. Untuk selanjutnya, Eh, analisis kinerja teknikal perusahaan. Analisis teknikal adalah metode yang bisa digunakan investor untuk membeli saham berdasarkan data histori harga saham suatu perusahaan. Metode ini direkomendasikan untuk yang berinvestasi dalam jangka pendek. Dalam analisis teknikal, eh, ini menggunakan 4 analisis. Yang pertama, analisis tren atau trendline. Yang kedua, analisis support dan resisten. Yang ketiga, analisis indikator stochastic oscillator. Dan yang keempat, moving average convergence, divergence atau MACD. Selanjutnya, analisis pada PT KB Pharma Tbk atau KLBF dengan menggunakan analisis tren atau trendline. Pada grafik di sini, saham KLBF menunjukkan pola downtrend yang cukup jelas sepanjang Maret 2023 hingga Maret 2024. Pola ini tercermin dari adanya lower high atau titik tertinggi yang semakin rendah, seperti yang ditunjukkan oleh garis trendline diagonal yang berwarna hijau pada grafik.
Selain itu, lower low atau titik terendah yang semakin menurun juga terlihat, yang semakin menguat sinyal bahwa selama periode tersebut tekanan jual lebih dominan dibandingkan tekanan beli, sehingga pasar bergerak dalam kondisi bearish. Situasi ini biasanya mencerminkan sentimen negatif terhadap prospek perusahaan, baik karena faktor fundamental, teknikal, maupun eksternal seperti sentimen pasar global atau industri. Namun, mulai Maret hingga September 2024, saham KLBF mulai berbalik arah dan memasuki fase uptrend. Hal ini ditunjukkan oleh pola higher high atau titik tertinggi yang semakin tinggi dan higher low, titik terendah yang semakin tinggi yang mengindikasikan dominasi tekanan beli. Kenaikan ini biasanya dipicu oleh katalis positif seperti peningkatan kinerja keuangan perusahaan, sentimen sektor yang membaik, atau adanya berita fundamental yang memperkuat prospek masa depan. Tren ini memberikan sinyal optimisme, meskipun konfirmasi keberlanjutan bullish sangat bergantung pada kemampuan harga untuk menembus level resisten penting di masa mendatang. Tidak hanya ditunjukkan oleh adanya lower high, downtrend yang terjadi pada periode Maret 2023 hingga Maret 2024 juga dapat terlihat dari adanya lower low atau titik bawah yang semakin menurun yang ditandai dengan garis hijau diagonal pada gambar. Selanjutnya, dengan analisis support dan resisten, support utama saham KLBF berada di level Rp1.375. Level ini terbukti menjadi area kuat yang sering kali menjadi titik balik kenaikan harga, menunjukkan adanya minat beli yang signifikan di kisaran harga tersebut. Dalam analisis teknikal, area support biasanya dianggap sebagai harga murah yang menarik perhatian pembeli, sehingga harga cenderung memantul naik ketika mendekati level ini. Jika harga kembali mendekati support ini tanpa menembusnya, pelaku pasar dapat melihatnya sebagai peluang untuk masuk. Di sisi lain, resisten saham KLBF berada di level Rp2.360. Resisten ini telah diuji beberapa kali selama fase sideways, menunjukkan bahwa tekanan jual meningkat setiap kali harga mendekati level tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak pelaku pasar memanfaatkan level ini untuk mengambil keuntungan, sehingga harga sulit untuk menembusnya. Apabila level ini berhasil ditembus, maka ini dapat menjadi sinyal kuat bahwa saham memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikan lebih jauh, karena level tersebut akan berubah menjadi area support baru. Selanjutnya, dengan analisis indikator stochastic oscillator. Dalam analisis menggunakan indikator stochastic oscillator, terdapat dua garis, yaitu persen K, yaitu sebagai garis utama, dan persen D sebagai garis rata-rata yang sering digunakan untuk mengidentifikasi sinyal crossover. Stochastic oscillator memiliki ukuran dari 0 hingga 100, di mana zona overbought atau jenuh beli berada di atas 80, dan zona oversold atau jenuh jual di bawah 20. Pada grafik di sini terlihat jika saat ini saham memiliki nilai 79,8, nilai ini menunjukkan bahwa harga saham saat ini berada di area overbought atau mendekati kondisi jenuh beli. Meskipun demikian, belum terlihat sinyal pembalikan yang jelas karena nilai persen K masih berada di bawah persen D. Ketika persen K lebih rendah dari persen D, hal tersebut menandakan adanya potensi pelemahan momentum kenaikan harga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun saham KLBF sempat mengalami kenaikan harga, momentum beli mulai melemah dan peluang koreksi atau konsolidasi lebih besar. Jika garis persen K memotong persen D ke bawah, ini dapat memberikan sinyal bearish dan mengonfirmasi kemungkinan penurunan harga dalam waktu dekat. Sebaliknya, jika persen K kembali memotong persen D ke atas, momentum bullish dapat berlanjut. Namun dengan posisi saat ini, saham cenderung bergerak ke arah konsolidasi atau koreksi ringan. Yang keempat, menggunakan indikator Moving Average Convergence, Divergence, atau MACD. Berdasarkan grafik saham KLBF dengan indikator MACD 12,26,9, saat ini garis MACD yang berwarna biru berada di bawah
garis sinyal yang berwarna merah dengan nilai masing-masing 25,04 untuk MACD dan 28,29 untuk garis sinyal. Histogram menunjukkan nilai negatif sebesar minus 3,25 yang menandakan bahwa momentum bearish sedang terjadi. Garis MACD yang lebih rendah dibandingkan dengan garis sinyal menunjukkan adanya potensi pembalikan tren ke arah penurunan. Posisi ini menandakan bahwa momentum bullish yang terjadi sebelumnya mulai melemah. Indikator MACD mengukur momentum pergerakan harga berdasarkan dua rata-rata eksponensial atau EMA. Dalam kondisi ini, momentum tren naik yang dominan sebelumnya terlihat mulai kehilangan kekuatannya. Jika garis MACD telah menjauh dari garis sinyal ke bawah, maka potensi tekanan bearish dapat meningkat. Sebaliknya, jika garis MACD kembali bergerak mendekati dan memotong garis sinyal ke atas, tren bullish dapat kembali terkonfirmasi. Selanjutnya, analisis pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido menggunakan analisis tren atau trendline. Pada periode Maret hingga November 2023, saham Sido berada dalam tren downtrend. Posisi ini ditandai dengan adanya lower high dan lower low, mengindikasikan tekanan jual yang dominan. Penurunan harga dari kisaran Rp950 hingga Rp500 menunjukkan sentimen negatif terhadap saham, kemungkinan akibat kondisi fundamental perusahaan atau ketidakpastian makroekonomi. Di fase ini, pelaku pasar cenderung menghindari saham karena adanya tekanan bearish yang kuat. Downtrend yang terjadi dari Maret 2023 hingga November 2023 juga ditandai dengan adanya lower low atau titik terendah yang semakin menurun, yang ditandai oleh garis hijau diagonal pada gambar. Pada periode tersebut, harga saham yang semula berada pada kisaran Rp950 bergerak hingga mencapai kisaran Rp500. Yang kedua, dengan analisis support dan resisten, support utama pada SIDO berada di level Rp478. Level ini menunjukkan adanya minat beli yang kuat karena harga seringkali memantul naik dari area ini. Support yang kokoh seperti ini memberikan sinyal bahwa pelaku pasar menganggap harga di bawah level ini sebagai undervalue, sehingga mereka mulai mengakumulasi saham. Selama support ini tidak ditembus, potensi pembalikan arah tetap terjaga. Sebaliknya, resisten berada di level Rp915 yang terbentuk selama fase bullish. Setiap kali harga mendekati level ini, tekanan jual meningkat yang menunjukkan bahwa banyak pelaku pasar mengambil keuntungan di level ini. Jika harga berhasil menembus resisten, maka saham SIDO dapat melanjutkan kenaikan ke level lebih tinggi dengan level psikologis selanjutnya di sekitar Rp1.000. Yang ketiga, menggunakan analisis indikator stochastic oscillator. Berdasarkan indikator ini, dengan parameter persen K 9,5 dan persen D 5,4, saham SIDO saat ini berada di zona oversold dengan nilai mendekati level 20. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan jual telah mencapai titik jenuh sehingga peluang untuk terjadinya pembalikan arah semakin besar. Sinyal pembalikan akan lebih jelas jika garis persen K berhasil memotong persen D ke atas, yang menandakan adanya peningkatan momentum beli. Namun jika harga tetap berada di zona oversold, tanpa sinyal pembalikan, tren bearish kemungkinan akan berlanjut. Investor disarankan untuk memantau perkembangan indikator ini guna mendapatkan konfirmasi arah harga ke depan. Yang keempat, menggunakan indikator MACD. Berdasarkan analisis saham menggunakan indikator MACD dengan nilai sebesar minus 23,71, sinyal minus 19,36 dan histogram minus 4,35, terlihat bahwa tren saat ini masih dalam kondisi bearish. Nilai MACD yang berada di bawah garis sinyal menunjukkan dominasi tekanan jual, sementara histogram negatif mengonfirmasi bahwa momentum penurunan masih kuat. Namun, jika histogram mulai berkurang negatifnya, hal ini dapat menjadi tanda awal potensi pembalikan arah. Selanjutnya, analisis pada PT Kimia Farma Tbk
atau KAEP dengan menggunakan analisis tren atau trendline. Pada periode November 2023 hingga awal 2024, saham KAEP mengalami uptrend yang signifikan. Tren ini ditandai dengan pola higher high, di mana harga saham meningkat tajam dari Rp700 hingga mencapai Rp1.935. Kenaikan ini mencerminkan adanya momentum bullish yang kuat, kemungkinan didorong oleh sentimen positif terhadap fundamental perusahaan atau prospek industri farmasi pada saat itu. Hal seperti katalis seperti peluncuran produk baru, peningkatan pendapatan atau kebijakan pemerintah yang mendukung sektor kesehatan bisa menjadi alasan di balik lonjakan harga saham ini. Namun, setelah mencapai puncak pada awal 2024, saham KAEP memasuki downtrend yang berlangsung sepanjang kuartal pertama hingga kuartal kedua 2024. Dan ini ditandai oleh pola lower low yang menunjukkan pelemahan momentum beli dan dominasi tekanan jual. Harga saham turun drastis dari Rp1.935 ke level Rp535, yang saat ini menjadi level support baru. Penurunan ini dapat disebabkan oleh koreksi alami setelah kenaikan signifikan atau adanya sentimen negatif seperti pelambatan kinerja keuangan, penurunan laba, atau ketidakpastian makroekonomi. Selanjutnya yang kedua menggunakan analisis support dan resistance. Support saham KAEF berada di level Rp535 yang telah terbukti menjadi area akumulasi penting. Pada level ini minat beli mulai meningkat yang menahan harga agar tidak jatuh lebih dalam. Jika harga tetap bertahan di atas support ini, ada peluang bahwa saham KAEF akan memantul naik dan beroperasi memasuki fase konsolidasi atau bahkan pemulihan menuju tren bullish. Di sisi lain, resistance utama berada di level Rp1.935 per ini menandai puncak pergerakan harga selama fase bullish sebelumnya. Resistance ini sulit ditembus karena banyak pelaku pasar yang memanfaatkan harga tinggi untuk melakukan aksi ambil untung. Untuk melanjutkan kenaikan lebih jauh, harga perlu menembus resistance ini dengan dukungan volume perdagangan yang signifikan. Next. Yang ketiga menggunakan analisis indikator stochastic oscillator. Berdasarkan analisis saham menggunakan indikator stochastic oscillator dengan nilai persen K itu 6,7 dan persen D 10,2, terlihat bahwa saham berada di area oversold atau jenuh jual karena nilai stochastik berada di bawah volume 20. Grafik menunjukkan tren turun secara keseluruhan selama periode yang ditampilkan. Harga saham memulai periode tersebut di sekitar 600 dan turun secara bertahap ke sekitar 500 menjelang akhir periode. Ada beberapa pasang naik dan turun harga selama periode tersebut, menunjukkan volatilitas pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan juga masih dominan, namun terdapat peluang pembalikan arah atau rebound jika garis persen K mulai bergerak naik dan melintasi garis persen D. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan jual telah mencapai titik jenuh, sehingga peluang pembalikan arah atau rebound ke atas semakin besar. Namun konfirmasi sinyal bullish ini akan terlihat jika persen K mulai bergerak naik dan melintasi garis persen D. Hingga sinyal ini muncul, saham KAEF kemungkinan akan tetap tertekan dalam waktu dekat. Yang keempat, menggunakan indikator Moving Average Convergence Divergence atau MACD. Analisis MACD menunjukkan bahwa saham KAEF saat ini berada dalam tren bearish yang kuat. Garis MACD sebesar 4,74 berada di bawah garis sinyal min 27,3
37 dengan histogram negatif yang menunjukkan pelemahan momentum beli. Posisi ini mencerminkan bahwa tekanan jual masih mendominasi pergerakan harga sehingga peluang untuk membalikan arah belum sepenuhnya terkonfirmasi. Namun jika histogram mulai mendekati 0 atau garis MACD mendekati garis sinyal, hal ini dapat menjadi sinyal awal pemulihan tren bullish dalam situasi ini. Dalam situasi ini, peningkatan volume perdagangan juga menjadi indikator penting yang perlu diperhatikan untuk mengkonfirmasi kekuatan pembalikan arah. Selanjutnya, PT SOHO Global Healthy Tbk atau SOHO. Yang pertama menggunakan analisis tren atau trend line. Pergerakan saham SOHO menunjukkan pola yang menarik pada periode Juli hingga November 2024. Saham ini terlihat berada dalam tren menurun atau downtrend dengan pola lower high yang menandakan bahwa tekanan jual lebih besar dibandingkan tekanan beli. Penurunan harga dari Rp840 ke Rp720 dalam periode ini mencerminkan adanya pelemahan sentimen pasar terhadap saham SOHO. Kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal atau fundamental seperti kinerja keuangan yang tidak sesuai ekspektasi atau kurangnya katalis positif. Namun jika ditinjau dari jangka waktu yang lebih panjang dari Mei hingga November 2024, saham SOHO menunjukkan tren kenaikan secara keseluruhan atau uptrend. Pola high low yang terlihat pada grafik mengindikasikan adanya minat beli yang mulai meningkat. Dalam periode ini, harga saham berhasil naik dari Rp500 ke kisaran Rp690. Ini menandakan bahwa meskipun terdapat koreksi di beberapa titik, saham-saham masih memiliki kekuatan untuk bergerak naik dalam jangka panjang. Yang kedua, menggunakan analisis support dan resistance. Support utama saham SOHO berada di level 458 yang telah beberapa kali menjadi titik tolak harga untuk berbalik arah naik. Level ini dianggap sebagai area yang menarik bagi investor karena harga dianggap cukup murah, sehingga minat beli meningkat setiap kali harga mendekati level tersebut. Jika harga kembali menyentuh level ini, peluang untuk memantul ke atas cukup besar, asalkan tidak ada sentimen negatif yang signifikan. Sementara itu, resistance terdekat pada di level 843 yang mencerminkan area di mana tekanan jual cenderung meningkat. Harga telah beberapa kali gagal menembus level ini, menandakan bahwa banyak pelaku pasar yang melakukan aksi ambil untung pada level ini. Jika resisten ini dapat ditembus dengan dukungan volume perdagangan yang tinggi, hasil SOHO berpotensi melanjutkan kenaikan menuju level psikologis berikutnya. Yang ketiga, menggunakan analisis indikator stochastic oscillator. Berdasarkan analisis saham SOHO Global Healthy Tbk atau SOHO menggunakan indikator stochastic oscillator, terlihat bahwa nilai persen K berada di 22,2 dan persen D di 27,8. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga saham berada dalam area oversold atau jenuh jual, yang biasanya terjadi ketika nilai stochastik berada di bawah 20-30. Meskipun belum memasuki zona yang sangat jenuh jual, pergerakan ini menunjukkan adanya potensi pembalikan arah harga ke atas dalam waktu dekat. Mengingat posisi stochastik yang berada dekat dengan level rendah. Namun dengan persen K masih di bawah persen D, ini mengindikasikan tren pelemahan yang berlanjut, sehingga perlu menunggu konfirmasi sinyal beli ketika persen K memotong ke atas persen D. Next. Yang terakhir, menggunakan indikator moving average convergence
Scans atau MACD. Di indikator MACD menunjukkan bahwa saham SOHO saat ini berada dalam fase pelemahan. Nilai MACD sebesar 3,73 berada di bawah garisnya sebesar 5,14 dan histogram negatif yaitu 1,41 menegaskan adanya tekanan jual. Meski tidak terjadi penurunan tajam, pelemahan ini menunjukkan bahwa momentum bullish yang sempat ada mulai berkurang. Namun jika MACD mendekati garis sinyal atau histogram mulai bergerak mendekati nol, ini dapat menjadi sinyal awal pembalikan tren ke arah bullish. Investor disarankan untuk memantau indikator ini terutama jika volume perdagangan mulai meningkat yang dapat mendukung potensi kenaikan harga. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, keempat saham ini menunjukkan dinamika pola pergerakan harga yang berbeda-beda, meskipun setiap saham memiliki potensi kenaikan di masing-masing saham. Setiap saham menghadapi tantangan teknikal yang berbeda yang harus diperhatikan investor. Yang pertama, untuk saham KLBF menunjukkan potensi tren bullish yang kuat, namun sebaliknya menunggu koreksi jangka pendek menyesuaikan ke depannya jika harga turun mendekati level support. Yang kedua, saham SIDO berada di wilayah oversold, memberikan peluang rebound, namun investor harus mewaspadai adanya tekanan bearish pada indikator MACD. Yang ketiga, saham KEF masih dalam fase bearish, namun berpotensi berbalik arah jika mampu bertahan di atas level support utama. Yang terakhir ada saham SOHO menunjukkan potensi rebound tetapi memerlukan konfirmasi penembusan resistance untuk melanjutkan tren naik. Untuk semua saham tersebut, penting untuk terus memantau perkembangan harga dan memperhatikan level support dan resisten yang telah disebutkan, serta penggunaan indikator teknikal seperti stokastik, osilator, dan MACD untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika pasar. Selain itu, sentimen pasar secara umum dan faktor eksternal lain juga akan berperan penting dalam menentukan tren harga di masa depan. Untuk rekomendasi sahamnya, berdasarkan penelitian di atas, maka kami dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan analisis fundamental, saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk direkomendasikan sebagai pilihan saham yang paling unggul dan cocok untuk dibeli berdasarkan hasil analisis fundamental. Sido Muncul mencatatkan ROE sebesar 31,39% yang sangat tinggi, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki. Selain itu, dengan ROA 28,96%, perusahaan ini juga mampu mengelola asetnya dengan sangat baik untuk menghasilkan keuntungan. EPS sebesar 38,07 mencerminkan laba yang solid per saham, memberikan sinyal positif tentang kinerja keuangan yang kuat. Dalam hal valuasi, PER sebesar 15,10 menunjukkan bahwa saham sudah muncul diperdagangkan dengan valuasi yang relatif wajar lebih rendah dibandingkan dengan beberapa pesaingnya. Yang kedua, berdasarkan analisis teknikal, saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Sido menjadi pilihan yang direkomendasikan untuk dibeli. Alasan utamanya adalah tren bullish yang solid sejak Desember 2023 hingga Juli 2024 yang menunjukkan momentum kenaikan harga yang konsisten. Selain itu, level support di RP 478 yang menjadi area pembelian yang kuat karena harga telah beberapa kali membantu naik dari level ini, menunjukkan minat beli yang signifikan dari pelaku pasar. Resistance pada 915 memang menjadi hambatan, tetapi tren jangka panjang yang terlihat dari pola high memberikan indikasi bahwa harga dapat menembus resistance tersebut jika ada dorongan volume yang kuat.
Untuk kesimpulannya, hasil penelitian di atas menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam kinerja fundamental dan teknikal antara 4 perusahaan di sektor farmasi dan kesehatan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul, TBK atau Sido menjadi pemimpin dalam efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan dengan indikator keuangan seperti ROE, ROA, dan yang menunjukkan performa yang sangat baik. Secara teknikal, tren bullish pada saham ini juga memberikan optimisme tambahan bagi investor, menjadikannya pilihan yang kuat untuk investasi jangka panjang maupun pendek. Sebaliknya, PT Kimia Farma Tbk atau KAEF menghadapi tekanan yang signifikan. Kinerja fundamental perusahaan mencerminkan tantangan besar dalam menghasilkan laba, seperti yang terlihat dari ROE dan ROA negatif, serta EPS yang jauh di bawah rata-rata industri. Dari sisi teknikal, saham ini juga berada dalam trend bearish dengan momentum yang lemah, sehingga sulit merekomendasikan saham ini sebagai pilihan investasi yang saat ini. PT KB Pharma Tbk LBF berada di posisi menengah, menunjukkan stabilitas yang cukup baik dengan EPS tertinggi di antara perusahaan yang dianalisis. Meskipun valuasinya lebih tinggi, saham ini menawarkan prospek yang stabil bagi investor yang mencari portofolio defensif. Secara teknikal, saham KLBF menunjukkan tren yang berpotensi konsolidasi, memberikan peluang akumulasi bagi investor yang siap menghadapi volatilitas jangka pendek. PT Soha Global Health Tbk atau Soho memberikan peluang yang moderat dengan kinerja fundamental yang layak dan valuasi yang tidak terlalu mahal. Namun, tren teknikalnya menunjukkan adanya tekanan jual yang perlu diwaspadai. Meskipun demikian, saham ini dapat menjadi alternatif diversifikasi bagi investor yang memahami risikonya. Terakhir, PT Sido menjadi pilihan utama yang menawarkan keseimbangan antara kinerja keuangan yang kuat dan prospek teknikal yang menjanjikan. KLBF dapat menjadi alternatif sekunder yang lebih stabil, sementara Soho layak dipertimbangkan dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Sebaliknya, KAEF tidak disarankan untuk saat ini karena kinerja yang lemah dan prospek yang tidak menjanjikan. Demikian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.